Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita mulai. Mumpung tirakatan, saya buka dengan ini. Nanti kamu bawa ke forum-forum tirakatan ya, membahas ini. Apa kita sudah di sini apa belum? Sebelum ke perdamaian, kata saya Said Nursi, kemajuan bangsa itu pintunya 5, kuncinya 5. Kalau 5 ini terpenuhi, insya Allah bangsa akan maju. Yang pertama, kekompakan, rasa sama dan persatuan hati. Ini dijelaskan panjang lebar di sesi ukhuwah dulu. Bagaimana kita merasa satu. Apalagi kalau di Indonesia ini kita semboyannya kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kita macam-macam sih, tapi hakikatnya kan satu. Jadi kesadarannya kesadaran rasa persamaan. Nah, kalau belakangan kan banyak orang itu lebih menonjolkan perbedaan di antara kita. Jadi sama-samanya dilupakan. Wong jelas-jelas sama-sama muslim dicari, tapi muslim apa dulu? Alirannya apa dulu? Ormasnya apa dulu? Partainya apa dulu? Nah, kita selalu mencari sudut berbeda. Kalau mencari sudut berbeda, ya proses untuk menuju persatuan lebih panjang akhirnya. Jadi, dan kalau belum bersatu, ya sulit untuk maju. Di kunci paling awal tetap persatuan. Persatuan itu bukan berarti terus disamaratakan semuanya saja, enggak. Ya pasti ada beda-beda, tapi lebih fokus bahwa meskipun kita berbeda, hakikatnya kita sama. Jadi tidak dibalik. Ya sebenarnya ya kita sama-sama Indonesiasi, tapi kan kita berbeda. Enggak begitu cara berpikirnya, dibalik. Meskipun kita beda-beda, hakikatnya kita sama. Sama-sama Indonesia, mungkin sama-sama agamanya, bahkan kita sama-sama manusia, itu kan paling tidak sama. Itu kunci pertama kalau ingin maju. Selama tidak kompak, ya sulit kita bisa unggul. Yang kedua, cinta bangsa. Ini saya tidak perlu menjelaskan ya cinta itu apa, saya sudah capek. Kalian juga mungkin sudah bolak-balik dengar cinta-cinta terus. Maksudnya apa? Relasi kita dengan bangsa, ayo kita naik kelaskan di relasi cinta. Jadi kita dengan Indonesia ini tidak sekedar kebetulan atau kebutuhan atau kewajiban. Tapi kita dengan Indonesia ini cinta sudah relasinya. Nah, dengan bangsa, dengan negara ini relasinya cinta. Maka apapun yang kita lakukan, dasarnya cinta. Jadi kalau dasarnya cinta, seperti sering saya jelaskan, orang mencintai itu kan yang ada di pikirannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang dicintai. Maka kita melakukan apapun ketika kita sudah cinta, itu ya orientasinya untuk yang dicintai. Kalau belum nyampe level cinta, biasanya masih ada pamrih-pamrih, masih ada beban-beban yang membuat kita berat. Tapi begitu masuk ke cinta, semuanya jadi ringan. Maka kata Syekh Said Nursi, pilar kemajuan bangsa yang kedua itu cinta. Yang ketiga, kemajuan bangsa kuncinya adalah pendidikan. Nah, ini sudah kunci. Bangsa akan maju kalau ini ya tidak perlu saya jelaskan ya, bangsa akan maju kalau pendidikannya berkualitas. Pendidikan berkualitas akan lahir generasi berkualitas. Ketika generasinya berkualitas, ya kenapa tidak? Pasti bangsa ini akan maju. Sebenarnya sederhana logiknya. Sudah diceramahkan di mana-mana dan sudah disadari. Hanya saja mungkin dua yang sebelumnya
belum terlalu dalam, kita belum kompak dan belum cinta. Akhirnya meskipun mungkin modalnya sangat besar untuk pendidikan, hasilnya masih belum terlalu memuaskan. Yang keempat, peningkatan sumber daya manusia. Kalau ini otomatis lah ya, maju atau tidak kan kuncinya di manusia. Wong khalifahnya manusia. Dan yang kelima, kalau ini mungkin agak berat, menghentikan perilaku konsumtif. Konsumtif itu sederhananya kita mengkonsumsi sesuatu padahal kita tahu sebenarnya itu tidak penting, sebenarnya itu tidak cocok, sebenarnya itu tidak sesuai, sebenarnya itu bukan kita, dan lain sebagainya. Jadi orang konsumtif itu dia merasa eksis kalau mengkonsumsi sesuatu. Konsumsi bagi dia itu menentukan harkat dan martabat hidupnya. Semakin banyak mengkonsumsi, semakin dia merasa eksis. Akhirnya banyak hal yang dikonsumsi yang sebenarnya itu tidak penting atau malah merusak atau tidak sesuai, tidak relevan. Dulu pernah kita belajar minimalisme. Yang itu kan mengkritik habis-habisan gaya hidup konsumtif. Nah, logika tirakat itu lawannya gaya hidup konsumtif ini. Coba kalian cek ya. Mungkin nanti sepulang dari sini, yang selama ini kamu konsumsi, yang sekarang numpuk di kamarmu itu, berapa persen yang memang asli kamu butuhkan, penting, dan berapa persen sebenarnya kalau itu tidak ada juga tidak masalah sih. Tidak apa-apa, kemarin kamu agak buang-buang duit saja beli itu. Coba kamu cek nanti di kamar, kamu inventarisir. Casing HP-mu berapa jumlahnya yang nganggur sekarang. Kemudian baju-bajumu yang numpuk di kamar berapa. Kemudian banyak sudah. Kamu bolak-balik ganti HP, tujuannya apa? Ini mental-mental konsumtif. Mungkin kita bisa hemat sangat banyak kalau perilaku konsumtif kita agak berkurang. Nah, itu jadi pilar juga ternyata untuk kemajuan bangsa. Ayo ya, nanti ini bahan refleksi saja. Nanti di forum tirakatan boleh dibahas sejauh mana kita ini lebih mengedepankan persamaan ataukah lebih mengedepankan perbedaan. Sejauh mana kita kompak, sejauh mana relasi kita dengan bangsa ini adalah relasi cinta atau belum cinta. Yang nomor 3, pendidikan. Kalau kalian kan pelaku langsung pendidikan itu, apa yang kalian rasakan, apa yang ada di pikiranmu, dan sebagainya tentang pendidikan ini. Kemudian kualitasmu, kualitas SDM, dan gaya hidupmu. Nah, ini berarti kita merefleksi gaya hidup, merefleksi diri kita, merefleksi dunia pendidikan kita, merefleksi cinta kita pada tanah air, dan merefleksi persatuan kekompakan kita. Ini nanti jadi pilar kemajuan bangsa. Boleh nanti teman-teman punya nambah atau mengurangi ini boleh. Wong yo dunia akademik itu kan terbuka. Pak, kalau saya ya misalnya yang pendidikan itu dan SDM itu jadi satu sebenarnya Pak. Peningkatan pendidikan dengan peningkatan SDM itu korelasinya sama dan lain sebagainya, ya monggo saja. Tapi yang jelas ini hal-hal penting yang perlu kita sadari kalau ingin maju. Kan selama ini kita sering mengeluh Indonesia itu kapan majunya ya. Jangan-jangan sebelum kita maju sudah kiamat misalnya. Ini kan katanya zaman akhir. Oke, saya pernah diskusi filsafat itu tentang postmodern. Ada pertanyaan menarik. Loh, apa Indonesia itu sudah modern, Pak, kok tiba-tiba postmodern? Ya mboh, ya kamu baca sendiri. Apakah kita ini sudah, apa bisa langsung loncat? Modernnya sih belum, tapi kita langsung saja postmodern misalnya. Baik, itu
pengantar ya, untuk mengantarkan ke malam tirakatan hari ini. Silahkan direnungi 5 pintu kemajuan bangsa ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.